wabarakatuh. Semangat pagi sahabat kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Kakak doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita sudah masuk materi di tema 3, tepatnya di pembelajaran yang ketiga, subtema yang pertama. Sebelum mengawali pembelajaran, ayo sama-sama kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Yuk langsung saja kita belajar. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Sedangkan interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Ternyata menarik untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah, sekarang yuk kita pelajari bersama jenis interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Interaksi yang terjadi di sekitar kita antara lain, yang pertama, bergotong royong membangun jalan di kampung. Interaksi sosial yang terjadi adalah interaksi antara warga masyarakat yang ikut bergotong royong membangun jalan. Sedangkan interaksi lingkungan yang terjadi adalah interaksi antar manusia dengan tanah yang digunakan untuk membangun jalan. Interaksi sosial dan lingkungan berikutnya adalah ketika ada kegiatan menyiram tanaman di rumah. Interaksi sosial yang terjadi adalah antara anggota keluarga. Sedangkan interaksi lingkungannya adalah antara manusia dengan tumbuhan dan juga air. Interaksi berikutnya ketika kita melakukan penghijauan hutan. Interaksi sosial yang terjadi yaitu antar warga yang ikut dalam kegiatan penghijauan tersebut. Sedangkan interaksi lingkungan yang terjadi antara manusia dengan tumbuhan dan interaksi antara manusia dengan tanah. Nah, jika kita bisa melaksanakan interaksi sosial dengan baik, maka persatuan dan kesatuan bangsa ini akan menjadi lebih kuat. Sampai di sini dulu ya kakak menemani kalian belajar. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Manusia merupakan makhluk sosial dan manusia tidak bisa hidup sendiri. Dan manusia pasti membutuhkan orang lain dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayo bayangkan, seandainya di alam ini tidak ada apa-apa, tidak ada oksigen, tidak ada tanaman, tidak ada cahaya matahari, bisakah kita hidup? Tentu tidak bisa kan? Nah, maka dari hal itu manusia pasti membutuhkan alam dan orang lain untuk mempertahankan hidup. Dalam pemenuhan makanan, manusia pasti menanam padi. Nah, dalam menanam padi, tentunya petani menggarap sawah dengan mencangkul sawah dan juga membajak sawah. Nah, kegiatan tersebut merupakan interaksi dengan lingkungan hidup. Terus, selain mencangkul dan membajak, tentunya petani butuh orang-orang atau pekerja untuk membantu menanam padi. Nah, kegiatan tersebut merupakan interaksi sosial. Jadi, apa ya interaksi lingkungan hidup dan apa ya interaksi sosial? Interaksi lingkungan hidup adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Sedangkan interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu,
individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, sudah paham kan? Nah, sekarang ayo perhatikan tabel berikut. Interaksi yang dilakukan adalah kegiatan menyiram tanaman di halaman rumah. Interaksi lingkungan hidupnya kira-kira apa ya? Nah, betul. Jadi interaksi lingkungan hidupnya terjadi interaksi antara manusia dengan tanaman dan air. Nah, sekarang apa ya interaksi sosialnya? Iya, betul. Interaksi sosialnya adalah terjadi interaksi antara anggota keluarga. Nah, contoh lagi, ayo. Interaksi yang dilakukan semisal menangkap ikan di laut. Nah, sekarang coba, ayo, apa ya interaksi lingkungan hidupnya? Iya, betul. Interaksi lingkungan hidupnya adalah terjadi interaksi antara nelayan dengan laut karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Interaksi sosialnya apa ya? Iya, betul. Interaksi sosialnya terjadi interaksi sosial antara nelayan dengan nelayan lainnya serta pedagang ikan di pasar karena nelayan bersama-sama menangkap ikan dan menjualnya ke pedagang ikan di pasar. Contoh lagi, misalnya interaksi yang dilakukan misalnya penghijauan hutan. Ayo, kira-kira apa ya interaksi lingkungan hidupnya? Iya, betul. Interaksi lingkungan hidupnya terjadi interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan tanah. Nah, sekarang apa ya interaksi sosialnya? Iya, betul. Interaksi sosialnya yaitu terjadi interaksi sosial antara warga yang ikut dalam kegiatan penghijauan hutan. Nah, sudah paham kan adik-adik? Sampai di sini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi interaksi manusia dengan lingkungan pada muatan pelajaran IPS kelas 5, tema 3, subtema 1. Dalam pemenuhan kebutuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, ada dua macam interaksi manusia, yaitu yang pertama interaksi sosial dan yang kedua interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial sangat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, karena individu tidak dapat hidup tanpa individu lain. Berikut ini adalah contoh interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi antar individu, yaitu interaksi satu orang dengan orang lainnya. Contohnya adalah interaksi kita dengan teman kita. Kemudian ada interaksi antar individu dan kelompok, yaitu interaksi satu orang dengan suatu kelompok. Contohnya adalah interaksi seorang guru bersama murid-muridnya. Yang ketiga yaitu contoh interaksi antar kelompok, yaitu interaksi satu kelompok dengan kelompok lainnya. Contohnya pada pertandingan voli, yaitu ada interaksi antar dua tim. Interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu adanya hubungan antara orang-orang yang berinteraksi sosial, seperti contohnya tadi yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok.
Yang kedua yaitu adanya komunikasi dua arah atau timbal balik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu ketika bertatap muka, sedangkan secara tidak langsung ketika dihubungkan seperti dengan telepon. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama, contohnya pada musyawarah dan kerjasama. Setelah interaksi sosial, kita akan belajar tentang interaksi dengan lingkungan hidup, yaitu interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, rawa, dan lain-lain. Manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi ini adalah hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara manusia dengan lingkungan. Contohnya, cuaca atau kondisi lingkungan dapat memengaruhi aktivitas manusia. Begitu juga aktivitas manusia dapat memengaruhi kondisi lingkungannya. Berikut ini adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alam. Yang pertama yaitu lingkungan alam yang memengaruhi aktivitas manusia. Dapat dilihat dari adanya keberagaman cara hidup dan aktivitas masyarakat. Yang kedua yaitu aktivitas manusia yang memengaruhi lingkungan alam. Dapat dilihat dari adanya pemanfaatan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Macam-macam interaksi antara manusia dan lingkungan alam ada dua, yaitu yang pertama, manusia menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya yaitu manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Juga manusia menyesuaikan cuaca saat kapal nelayan mau berlayar. Yang kedua yaitu manusia mendominasi alam. Contohnya pada eksploitasi sumber daya alam. Kemudian pengembangan teknologi hujan buatan, pembukaan lahan di hutan untuk pembuatan lahan perkebunan, dan pengubahan lahan pertanian menjadi pemukiman. Kegiatan manusia yang mendominasi alam dapat berdampak baik juga berdampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, manusia perlu memperhatikan lingkungan dalam melakukan aktivitasnya. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Walah Putu, kasihan banget main bola sendirian. Teman main bolanya nggak masuk beberapa hari ini. Oh iya, kira-kira Tommy sakit apa ya? Kok lama banget nggak masuk sekolah? Anak-anak, ayo kita lanjut pelajaran yang tadi ya. Bu Guru, sebelum mulai pelajaran, ada yang ingin Diva tanyakan. Iya, silahkan Diva, mau tanya apa? Tommy udah lama nggak masuk sekolah. Apa ibu tahu Tommy sakit apa? Beberapa hari yang lalu, maminya menelpon. Katanya, Tommy kena demam berdarah dan sekarang dia diopname di rumah sakit. Duh, kasihan sekali Tommy. Teman-teman, gimana kalau kita bareng-bareng jenguk Tommy di rumah sakit? Iya, Beta setuju. Yang lain gimana? Aku sih setuju aja. Iya, aku juga setuju. Kalau begitu, ibu guru bisa mengantar kalian ke rumah sakit untuk menengok Tommy. Permisi, Tommy, kami datang mau jenguk kamu. Ada teman-temannya Tommy. Terima kasih ya sudah datang menjenguk. Teman-teman, aku kangen banget sama kalian. Pengen sekolah lagi. Cepat sembuh ya, Tom. Biar nanti bisa main bola lagi. Iya, Mon. Makasih ya.
Tante, kalau boleh tahu demam berdarah itu penyebabnya apa sih? Demam berdarah itu disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Makanya kalian harus hati-hati ya. Assalamualaikum, Ibu. Diva pulang. Waalaikumsalam, Diva. Bagaimana kondisi Tommy? Sudah membaik? Sudah, Bu. Kata maminya bentar lagi boleh pulang. Syukurlah. Serem deh, Bu. Kata maminya Tommy, demam berdarah itu karena nyamuk Aedes aegypti. Tapi bisa kok dicegah. Nanti Ibu ajari. Bu, cepet ajari. Diva udah gak sabar nih belajar mencegah demam berdarah. Sekarang, Diva beresin deh baju-baju yang tergantung sembarangan itu. Loh, apa hubungannya sama demam berdarah, Bu? Baju yang digantung sembarangan itu bisa jadi sarang nyamuk dan termasuk nyamuk demam berdarah. Ih, serem. Nah, kalau bersih gitu, nyamuk juga nggak punya tempat sembunyi buat bersarang. Iya, Bu. Mulai sekarang, Diva nggak mau gantung baju sembarangan. Ini sekarang pakai lotion anti nyamuk ya. Terima kasih ya, Bu. Sekarang langsung tidur ya. Jangan lupa berdoa. Baik, Bu. Bismika Allahumma ahya wa amut. Amin. Bu, Diva berangkat sekolah dulu ya. Iya, hati-hati ya sayang. Hah? Itu suara mesin pengasapan. Sebentar lagi, rumah kita juga akan disemprot. Pengasapan? Buat apa? Untuk mencegah demam berdarah, supaya nyamuk-nyamuknya mati. Barusan ada petugas pengasapan yang nyemprot rumah Beta. Banyak sekali asapnya. Iya, kata ibu komplek kita disemprot biar aman dari demam berdarah. Aku jadi kepikiran buat bikin ikan asap. Enak kali ya. Jadi nggak perlu repot-repot bikin asap. Ya, kok larinya ke ikan asap, Mon? Mona sih, perut mulu yang diingat. Capek deh.